Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Gus Kausar mengatakan Gus Imin kader terbaik NU didukung oleh para masyayikh ya. Bagaimana dengan ucapan-ucapan yang dilontarkan oleh Gus Ipul begitu kan ya, atau Sekjen PBNU begitu. Katanya Anies Caimin ini mengecewain para kiai begitu. Kecewa yang mana begitu kan? Karena pada hakikatnya apa yang disampaikan oleh Gus Ipul, lihat saja apa yang disampaikan oleh Gus Kausar begitu kan ya. Caimin itu ya kader terbaik loh begitu. Katanya begitu. Yang kemudian yang dijustice oleh Gus Ipul itu siapa yang kecewa mereka begitu ya, atau jangan-jangan Gus Ipul sendiri yang panik begitu ya ketika Caimin menjadi cawapres, kira-kira seperti itu kan logikanya begitu. Artinya selama ini menurut saya pribadi tidak usahlah karena ada kepentingan-kepentingan politik sehingga semuanya bisa dikorbankan begitu kan. Jangan lihat ini ada perpecahan yang sangat luar biasa. Bisa saja diadu domba di situ agar PKB dengan NU pecah di situ begitu kan, demi politik-politik semata. Janganlah begitu kan. Kalau tidak suka ya bilang aja tidak suka begitu kan ya. Jangan berspekulasi seperti itu. Pada akhirnya banyak sekali pro dan kontra. Saya melihat dari masyarakat hari ini lebih condong bahwa Anies Caimin ini menjadi potensi sangat luar biasa begitu kan ya. Bahkan Gus Kausar, Gus Imin ya kader terbaik didukung oleh para masyayikh ya. Menurut Gus Kausar, para masyayikh menitipkan lebih banyak pesan kepada baca pres Anies Baswedan ya, sebab ia mengambil kader terbaik NU yakni Gus Imin ya, atau Caimin sebagai baca presnya. Mengapa tekanan ya kita dititipkan lebih banyak ke Mas Anies? Karena Mas Anies adalah mengambil kader terbaik yang dimiliki oleh kami, ya, oleh NU yakni Gus Imin. Ini takdir Allah katanya, ungkap Gus Kausar ya. Kita lihat saja banyak narasi-narasi yang kemudian ya mengkritik habis-habisan di situ begitu. Kenapa harus Caimin? Kenapa tidak yang lain dan sebagainya? Karena Caimin adalah ketua umum partai, sudah saatnya berkiprah 20 tahun dalam dunia partai. Ya, Anies Caimin yang paling terbaik mereka begitu kan. Maka tidak salah Anies Baswedan mengambil posisi itu begitu ya. Dan pada akhirnya kata Gus Ipul, kalau kita benturkan dengan apa yang disampaikan Gus Ipul begitu, nolongso banget para kiai ketika melihat Anies Caimin di situ. Ya kiai yang mana coba begitu kan? Inilah Gus Kausar yang kemudian membantah seolah-olah seperti itu begitu kan. Apa yang diucapkan Gus Ipul terbantahkan dengan adanya Gus Kausar mengatakan seperti itu begitu. Ini Gus Kausar ya, sak keluarga pelosok Kediri ya pancen mendukung ya Muhaimin ya. Seandainya Gus Dur masih hidup, apa yang adik dikatakan oleh Caimin katanya begitu. Bagaimanapun cara kalian mengangkat nama Muhaimin Iskandar tidak akan berpengaruh banyak untuk dirinya. Gus Imin menjadi harapan NU dengan sekaligus tokoh NU yang visioner. Tidak membedakan dari umat manapun juga luar biasa. Lihat saja rekam jejak mereka begitu ya. Artinya apa? Artinya melihat dari apa yang disampaikan narasi-narasi oleh netizen hari ini yang berseleweran di mana-mana begitu kan. Seolah-olah ya Caimin ini popularitasnya kecil, tidak begitu diminati. Kok bisa begitu kan? Menjadi ketua umum PKB itu tidak semudah membolak-balik telapak tangan loh begitu ya. Dia akan punya citra yang baik begitu kan. 20 tahun sampai punya kader belasan juta begitu kan ya. Dari simpatisannya juga begitu kan, itu menunjukkan kiprah seorang PKB di situ begitu. Akhirnya ya selama ini yang saya kagum kepada Caimin itu, Caimin selama ini tidak pernah membawa nama PBNU di situ begitu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Sekarang mungkin lihat saja para masyayikh mungkin agak bingung ya untuk menentukan itu begitu. Dan sekarang itu mulai dibenturkan antara PKS dengan NU, terus kemudian NU dan PKB mulai dibenturkan mereka agar apa? Agar tidak mendukung ya Caimin di situ. Pada hakikatnya ini punya luar biasa. Ya, kekuatan luar biasa. Ya kapan lagi? Apakah kita jadi penonton terus begitu kan ya? Seharusnya ada orang NU atau PKB di situ yang berkiprah di dunia pemerintahan, ya berpartisipasi aktif di situ begitu kan. Orang-orang yang punya kapabilitas yang tinggi, tokoh-tokoh yang tinggi di situ, jangan jadi penonton, jangan jadi hanya ikut-ikutan sana sini begitu kan ya. Pada akhirnya seharusnya kan diambil mereka begitu, atau setidaknya ya rebut mereka begitu kan. Masa menjadi penonton terus begitu kan? Kalau jadi penonton terus, kekuasaan mereka ya dikendalikan oleh para oligarki yang punya kepentingan besar begitu kan terhadap bangsa kita begitu. Kalau Caimin maju, tetap insya Allah yang menjadi kontrol itu para ulama dan kiai begitu ya. Ini
Gus Kausar, Gus Imin kader terbaik NU, didukung ya para masai. Itu sudah jelas begitu kan. Apa yang disampaikan Gus Ipul terbantahkan apa yang disampaikan oleh Gus Kausar hari ini begitu kan. Pasangan baca pres Anies Baswedan dan baca pres Muhaimin Iskandar ya bertemu di Kiai Khos Nahdlatul Ulama NU ya di kompleks Pondok Pesantren ya Mamba Ululu Ma'arif Denanyar Jombang Jawa Timur. Bahkan dalam pertemuan tersebut para Kiai Khos mendoakan ya pasangan Amin meluncur mulus di Pilpres di 2008. Para kiai mendoakan yang terbaik untuk pasangan ya Mas Anies Gus Imin ya, kata Gus Abdurrahman Al-Kausar atau Gus Kausar kepada wartawan. Bahkan menurut Kausar, para masyayikh menitipkan lebih banyak pesan kepada baca pres Anies ya sebab ia mengambil kader terbaik NU yakni Gus Imin sebagai baca presnya. Mengapa tekanan yang kita titipkan lebih banyak ke Mas Anies? Karena Mas Anies mengambil kader terbaik yang dimiliki oleh kami ya, oleh NU yakni Mas Muhaimin. Itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Gus Kausar berkata para masai baru ya pertama kali bertemu dengan Anies Baswedan. Seperti dugaan saya sebagai seorang akademisi, Anies memang pinter ya, menuturnya enak, orangnya sopan ya, ganteng lagi candanya ya. Dikatakan Gus Kausar sebagai baca pres Anies orang berpikir yang menemui ya terakhir ya yang menemui masyayikh pondok pesantren itu. Luar biasa begitu ya. Di satu sisi orang yang akademisi cerdas sama-sama ganteng dengan Caimin begitu. Kira-kira seperti itu begitu kan. Apa yang mesti kita ributkan soal ini begitu kan ya. Kalau Anda tidak ingin mendukung Caimin ya silahkan pilih yang lain begitu. Tapi jangan lagi ada polarisasi yang dibangun, cacian dan sana sini begitu kan. Bahkan hanya ikut-ikutan sana sini begitu ya. Atau hanya jangan panik begitu kan. Atau jangan panik mereka begitu. Saya kira inilah demokrasi kita begitu ya. Bahkan ya di Jawa Timur itu para masai sudah berkumpul tekad bulat untuk mendukung Anies Caimin. Saya kira seperti itu begitu. Apalagi di Madura loh begitu kan ya. Ya kita lihat saja begitu kan ya. Kenapa sekarang ini begitu kan seolah-olah NU dan PKB mau dibenturkan agar apa? Agar dukungan mereka pecah begitu. Sebenarnya kan mereka seperti itu begitu kan ya. Bahkan ya, namun pertemuan tersebut sangat berkesan ya sebagai prajurit dikatakan Gus Kausar. Para santri menunggu peluit para masai. Apalagi dari awal para masai menginginkan seorang santri menjadi pemimpin Indonesia dan Gus Imin adalah santri. Dari awal para masyayikh kami menginginkan ya santri ya terlibat lebih aktif untuk kemudian mewarnai bangsa ini. Beliau dukung kalau memang ya bermanfaat bagi bangsa ini. Mudah-mudahan ya mudah-mudahan Allah SWT kita tinggal menunggu ya peluit para masyayikh itu. Bahkan Gus Kausar menambahkan pertemuan ini merupakan pertemuan pertama mewakili pondok pesantren secara langsung dengan baca pres Anies Baswedan. Bahkan Gus Kausar yang mengatakan bahwa dimanapun seorang santri ya berada, mereka akan mewarnai negeri ini. Menjaga ya NKRI dan Pancasila. Keistimewaan pasangan Amin ini adalah karena Gus Imin seorang santri ya. Bahkan ya dia mengatakan beberapa kiai dan Bu Nyai yang hadir di antaranya Kiai Nurul Huda Jazuli ya Bu Nyai Badriah ya Kiai Murzaki Kiai Marsuki Mustamar Kiai Afas Lesem ya Kiai Mustafa Badri Duja ya bahkan Kiai Zamzami Mahrus dan Kiai Fatul Huda di situ. Wow. Bahkan Gus Kausar Peloso, Gus Fahim Peloso, Gus Faruk Peloso. Wow. Luar biasa begitu kan. Ini komentar-komentar dari ya Gus Kausar di situ begitu. Artinya kalau kita melihat ya berita yang kemarin yang katanya Sekjen PBNU Gus Ipul mengatakan bahwa nelongso banget melihat Anies Caimin begitu kan ya. Katanya begitu. Para kiai nelongso banget di situ ya. Akhirnya mungkin dikatakan mungkin sedih katanya begitu. Ya dengan adanya Gus Kausar memberikan penjelasan seperti itu mungkin sudah terbantahkan apa yang dilakukan oleh Gus Ipul begitu kan ya. Yang kemudian tidak punya fakta secara spesifik ya yang mana yang kecewa terhadap Anies Caimin. Kan begitu logikanya begitu kan. Ya mungkin atas dasar inilah ya kalau orang yang punya kepentingan mungkin lebih dekat kepada PKB. Kalau tidak punya kepentingan mungkin agak jauh. Seharusnya Gus Ipul berterima kasih loh kepada PKB begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.